sedikit akan berbagi tentang pencegahan virus corona COVID-19. Jangan lupa like, comment, and subscribe sebanyak-banyaknya. Oke? Sebelum kita mulai praktik, anak-anakku semua dan ibu-ibu yang saya banggakan dan hormati, saya akan coba menjelaskan bagaimana cara mencuci tangan yang baik ya. Yang pertama-tama silahkan ikuti saya anak-anakku semua. Tangan digini ya. Ini pertama. Terus selanjutnya diginiin ya. Dipraktikkan ya. Setelah itu di kiri kanan. Sudah? Selanjutnya diginiin. Kiri kanan juga ya. Setelah itu diginiin. Dan kiri kanan lagi diginiin ya. Coba diulangi sekali lagi. Yang pertama adalah diginiin. Setelah jarinya sudah diginiin. Kiri dan kanan. Sudah. Ininya begini. Kiri kanan. Sudah. Begini juga selanjutnya kiri kanan. Paham ya? Nah, waktu Tuhan. Sekarang udah. Ayo, pegang sabunnya ya, taruh di sini. Nah, langsung kita praktekkan ya. Ya. Mulai ya. Cuci tangannya ya. Terus. Ya, terus. Ini ya. Pasin dulu ya. Ya. Nah. Terus sudah. Kita tutup. Nah, terus. Taruh sabunnya di atas ya. Cuci tangan yang benar begini ya. Ayo ikuti ya. Setelah ini tangannya terus ya. Setelah ini udah. Terus tangan kanannya terus ya. Setelah ini kita ini ya. Setelah ini terus ini ya. 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 Setelah ini terus ini ya. Kalau sudah ini selesai. Oke? Terus basuhin tangannya ya. Ini. Kalau udah selesai, pegang tangannya. Terus. Ya, udah selesai ya. Ya. Nah, tutup ya. terus agak depanan, Bung G. Nah, tadi seperti yang saya contohkan tadi itu, Bung G. Sekarang tinggal kita praktikkan seperti yang saya jelaskan tadi. Langkah awalnya silakan ibu basuh tangan dulu sebelum kita mulai. Silakan dibuka ya, tangan. Udah dulu. Setelah itu silakan ambil sabun, ya. Ya, ambil sabun. Seperti yang jelaskan tadi. Ini harus saya coba kalau sudah berbusa. Ya Pak. Oke. Ini. Ya. Ikuti ya. Setelah yang kiri lanjut ke yang kanan. Setelah itu ya, ininya lanjut ke yang kanan lagi. Setelah itu ini yang ya. Giliran lagi ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Setelah itu silahkan tangannya dibasuh kembali, oke? Pertama cuci tangan,
ambil sabun, terus dicuci. Terus gini. Terus ketiga kayak gini. Dibalik. Keempat, putar jari. Terus diputar. Kiri kanan. Selesai. Terus. Ya, cuci lagi. Ibu-ibu yang Tuhan hormati, nggih, seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini Indonesia sedang diserang oleh virus yang namanya virus corona, nggih. Virus corona ini dapat menyerang tubuh melalui area segitiga wajah, nggih. Yang dimana yang dinamakan dengan area segitiga wajah, ada mata, ada hidung, dan ada telinga. Tanpa kita sadari, ya, maupun tidak sadar, seringkali kita menyentuh area-area tersebut. Oleh sebab itu, alangkah lebih baiknya kemudian ketika kita sudah bersentuhan dengan benda atau apapun, alangkah lebih baiknya supaya kita mencuci tangan, supaya tangan kita bersih, karena saya khawatir nantinya setelah kita berkontak, setelah kita bersentuhan dengan benda lain, langsung kita pegang area yang mata, hidung ini, maka itu bahaya, Oleh sebab itu, usahakan selalu tangannya dibasuh dengan sabun atau dibersihkan, itu saja. Mungkin ada yang mau ditanyakan ibu-ibu. Selanjutnya ibu-ibu, kita sebisa mungkin untuk menghindari berjabat tangan dan berpelukan, ini adalah salah satu bentuk pencegahan virus corona ini. Menghindari kontak kulit seperti berjabat tangan mampu mencegah penyebaran virus corona. Alangkah lebih baiknya ketika kita bertemu dengan kawan atau apapun itu, sahabat, teman, kita jangan bersalaman, tapi cukup dengan begini saja nih salamannya, supaya tidak bersentuhan, maksud saya seperti itu. Selanjutnya, jangan berbagi barang pribadi, ibu, anak-anakku. Alangkah lebih baiknya pada saat ini kemudian tidak berbagi alat pribadi. Misalnya salah satu contohnya adalah sedotan atau sendok makan, apalagi ada HP. Pokoknya intinya adalah jangan berbagi milik pribadi. Kenapa begitu? Khawatirnya nanti terinfeksi virus corona tersebut. Nah, misalkan contohnya, berbagi HP, ya, misalkan ya bilang aja stop, ya, seperti itu, Di antara penyebaran virus corona ini juga bisa melalui udara, Oleh sebab itu, ketika kita batuk dan bersin, maka kita harus tutup mulut dan tutup hidung, Apa tujuannya? Supaya orang-orang yang berada di sekitar kita itu tidak terpapar kelenjar liur, Selain menjaga kebersihan tubuh, tidak kalah pentingnya juga kemudian kita menjaga kebersihan lingkungan tempat kita tinggal. Gunakan disinfektan untuk membersihkan perabotan yang ada di rumah. Bersihkan permukaan perabotan yang rentan tersentuh, ya, artinya membersihkan segala bentuk perabotan yang sering kali kita sentuh, misalkan seperti gagang pintu. Nah, ini kan sering kali kita sentuh, keluar masuk rumah. Nah, gagang pintu itu sering kali kita pegang. Nah, selanjutnya ada meja, ada apalagi, misalkan ada laptop, ada handphone, apapun itu kita bersihkan secara teratur, Nah, kita bisa membuat cairan disinfektan buatan sendiri,
di rumah menggunakan pemutih dan air. Nanti kita coba praktikkan bagaimana cara membuat disinfektan buat tangan kita sendiri di rumah. Okay? Baik, jadi ini adalah cara membersihkan perabotan. Okay? Ini perabotan ini yang kita sering pakai, tentunya kita harus bersihkan secara teratur. Okay? Nah, kita mencoba membersihkan perabotan ini dengan menggunakan mama lemon pada air yang mengalir. Okay? Coba kita. Baik, ini kurang lebih seperti itu, guys. Ini adalah cara membersihkan perabotan yang kita sering pakai sehari-hari. Salah satu di antara pencegahan penyebaran virus corona yang sangat efektif kemudian adalah tentunya dengan cara menjaga jarak sosial. Dalam hal ini kami dari lembaga Yayasan Matu Tampiasih ya, tentunya ikut juga mengkampanyekan untuk selalu menjaga jarak fisik ataupun physical distancing ya. Dan tentunya dalam pergaulan sehari-hari tentunya kita harus menjaga jarak paling tidak 1 meter, dan itu pun bukan hanya di luar, tapi ketika kita di dalam rumah juga kita harus menjaga jarak dengan jarak paling tidak 1 meter. Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia telah membuat peraturan untuk tidak melakukan aktivitas keramaian selama pandemi corona. Tentunya kami dari lembaga Yayasan Matu Tampiasih mendukung secara penuh apa yang menjadi peraturan pemerintah tersebut. Tak hanya tempat umum seperti tempat makan, gedung olahraga, tetapi tempat ibadah saat ini harus mengalami dampak tersebut. Tindakan tersebut adalah upaya untuk mencegah penyebaran virus corona. Jadi, untuk diketahui bersama bahwa virus corona ini dapat ditularkan melalui makanan, peralatan, hingga udara. Dan saran saya saat ini kemudian adalah alangkah lebih baiknya kita melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas di rumah agar pandemi virus corona cepat berlalu. Baik, jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa kita akan mencoba mempraktikkan bagaimana cara membuat desinfektan. Nah, bahan-bahannya sudah kami siapkan, ada air bersih, ada alkohol yang 70%. Yang seperti yang kita ketahui bersama bahwa perbandingannya adalah 1 liter air itu 2 tutup alkohol yang 70%. Nah, mumpung karena ini airnya ada 4 liter, maka perbandingannya adalah 2 kali 4, maka 8 tutup botol alkohol yang 70%. Silakan dipraktikkan langsung saja saudara sikat. Ini airnya yang 4 liter, airnya yang 4 liter, perbandingannya adalah yang 1 liter itu 2 tutup botol alkohol yang 70%. Karena ini 4 liter, maka 2 kali 4, maka 8 tutup botol alkohol yang 70%. 1, 2, 8. Silahkan diputer ya, atau diaduk. Putar, silahkan diputar.
setelah cairan desinfektannya jadi ya, maka kita akan masukkan ke dalam alat penyemprotan ya. Tergantung nanti sesuai dengan kebutuhannya ya. Kalau misalkan untuk daerah yang tentunya yang lebih luas lagi bisa menggunakan apa namanya tangki ya, tangki itu. Nah kita sekarang ini menggunakan yang sederhana saja nih. Kita masukkan ke dalam alat penyemprot, silakan dimasukkan. Masukkan. Ya, kita sudah masukkan ke alat semprotnya, tinggal kita apa namanya semprot ke dalam rumah atau perabotan-perabotan yang memang rentan kita sentuh sehari-hari ya, seperti itu. Ini adalah salah satu cara pembuatan cairan disinfektan ya, yang dimana nanti cairan ini kita akan gunakan untuk penyemprotan di area yang lebih luas ya. Yang seperti kita ketahui bersama bahwa perbandingannya adalah 1 liter air itu 2 tutup botol alkohol yang 70%. Jadi ini ada 13 liter air, jadi perbandingannya adalah 2 kali 13, berarti sekitar 26 tutup botol alkohol yang 70%. Silakan langsung saja dibuat cairannya. Jadi tergantung kebutuhannya ya, karena ini kita akan menyemprot daerah yang lebih luas, maka kita menggunakan tangki yang lumayan besar ya. 26 tutup botol alkohol yang 70%. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ini adalah proses pembuatan cairan desinfektannya. Kita sudah campurkan alkohol yang 70% dengan air bersih ya. Setelah itu kita aduk. Silakan diaduk saudara Sukarsi. Setelah kita aduk, selanjutnya kita masukkan ke dalam cairan. Jadi ini adalah tahap selanjutnya penyemprotan yang kita lakukan di area yang lebih luas ya. Atas bawah. Tahu jangan nu.
Baik, jadi selain mencuci tangan dan membersihkan perabotan alat rumah tangga, ya kalah penting kemudian juga kita membersihkan bahan makanan ya. Dan ini adalah salah satu contoh bahan makanan yang tentunya kita akan rendam ke dalam cairan hidrogen peroksida ya yang ada di sana. Setelah ini dibersihkan, bahan makanan ini dibersihkan, lalu kita rendam ke dalam cairan hidrogen peroksida seperti itu. Baik, jadi ini adalah penyerahan alat-alat olahraga, karena kami dari LKS Matur Kampi Asih meyakini bahwa dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat ya. Ini penyerahan alat olahraga ini kami berikan kepada salah satu atlet voli putra semua yang terbaik ya. Ya, silakan diterima. Jabat tangan udah? Iya.